Oke, saya akan melanjutkan tema kita bulan ini, yaitu tentang living selflessly atau hidup tidak mementingkan diri sendiri. Saya ambil dari ayat pedoman kita, Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin ya saudara. Nah, kalau kita lihat dunia hari-hari ini mengajarkan kita untuk hidup berfokus pada diri sendiri. Tetapi kalau kita pelajari apa yang Tuhan katakan adalah Tuhan mengajak kita semua anak-anaknya untuk hidup tidak mementingkan diri sendiri. Untuk kita belajar melepaskan ego kita. Untuk kita belajar melayani sesama dan menjadi saluran kasihnya. Ya saudara? Nah, saya ingin kita belajar pagi ini adalah gini. Kalau kita pelajari dikatakan ego itu bagian dari diri kita. Dan ego itu yang mengatur pikiran kita, bagaimana kita berpikir. Ego juga yang menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan dan bagaimana kita menanggapi dunia sekitar kita. Ya saudara, tapi ego itu sebenarnya netral. Tapi jika ego itu tidak dilatih, ego dapat berkembang menjadi sikap yang egois, sikap yang selfish. Makanya pagi ini kita akan belajar tentang hal ini. Dan kalau kita lihat selfish itu akan menimbulkan banyak konflik, banyak masalah dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan juga akan menghambat pertumbuhan potensi kita. Dan tentunya kalau kita selfish, kita nggak akan bisa menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah pagi ini saya ajak kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita akan bahas mengenai selfish versus self-love versus selfless. Ya, jadi apa itu selfish? Selfish adalah hidup untuk keuntungan atau kepentingan diri sendiri atau kenyamanan diri sendiri. Nah, sering tanpa sadar kita dalam hidup sehari-hari mengikuti gaya hidup modern, kita menjadi orang yang selfish tanpa kita sadari. Makanya tadi saya katakan bahwa ego kita itu perlu dilatih, perlu ditundukkan. Ya saudara. Nah, kalau kita lihat mengenai self-love ya, jadi orang selfish biasanya dia bisa katakan bahwa kita harus self-love dulu dong. Sebelum kita melayani orang lain, kita harus melayani diri kita sendiri. Ya, tapi self-love bukan artinya kita memanjakan diri kita. Tapi self-love artinya mengasihi diri sendiri dengan cara yang sehat, dengan cara yang benar, ya, dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga waktu kita menjaga diri kita sebagai ciptaan Tuhan, kita sadar akan hal itu, kita akan belajar untuk tetap taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Ya, saudara jelas ya? Nah, sedangkan selfless adalah menyangkal diri kita sendiri dan hidup untuk Tuhan dan sesama. Ya. Nah, Markus 8 ayat 34, di situ firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah saudara, orang yang dapat menyangkal dirinya sendiri dan memikul salib untuk mengikuti Yesus, pasti adalah orang yang
menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Ya. Jadi orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya itu adalah orang-orang yang memiliki kelimpahan di dalam dirinya, memiliki kepuasan di dalam dirinya, bukan hanya sekedar materi, tapi sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Dikatakan Zoe ya kalau kita belajar. Nah jadi hidup selfless itu artinya bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah, hidup selfless artinya kita menyerahkan hak kita untuk mengutamakan diri sendiri. Dan apa yang kita lakukan? Kita melayani orang lain. Dan kita tahu dengan jelas bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Ya, saya kasih contoh selfless beberapa saja yang di sekitar kita. Nah, orang yang selfless itu dia melayani di gereja bukan supaya dilihat orang, tapi dia melayani karena dia tahu bahwa Tuhan telah lebih dulu mengasihi dia. Dia melayani karena dia mengasihi Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Ya, jadi tujuannya, motivasinya. Ya, kemudian contoh lagi dalam pernikahan, suami istri. Suami istri yang selfless akan saling mendahulukan, akan saling mengalah. Bukan menjadi soal siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi siapa yang mau untuk merendahkan hatinya. Misalnya kalau yang bapak-bapak mungkin pulang kerja capek. Tapi waktu melihat ibu-ibu kerja, tolonglah saudara, orang yang selfless akan mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk menolong orang lain. Ya. Atau misalnya yang bapak-bapak ada masalah, yang istri mendukung bukan malah menyalahkan. Ya, orang-orang yang selfless mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Nah, saya kasih contoh juga misalnya orang tua. Orang tua dia mendidik anaknya bukan karena sebuah kewajiban saja. Tetapi waktu orang tua mendidik anaknya, benar-benar dia tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan untuk dia lakukan. Firman Tuhan katakan apa? Anak panah itu diasah sebelum diluncurkan. Jadi orang tua yang selfless akan memberikan waktunya untuk mendidik anaknya. Mungkin mendampingi anak dalam belajar. Mungkin waktu anak sakit, dia lakukan walaupun dia sendiri capek. Memberikan waktu berkualitas walaupun dia sendiri capek, saudara. Walaupun dia sendiri sibuk. Nah, apa contoh yang saya mau kasih yang kita semua akan relate ya. Di era digital ini, selfless bisa berarti mematikan HP saudara untuk belajar, mendengar apa yang anak saudara katakan. Belajar untuk mendengar apa yang pasangan saudara katakan. Belajar untuk mendengar apa yang orang tua saudara sampaikan. Amin. Ya, itu enggak mudah ya saudara hari-hari ini. Bahkan makan saja, pergi ke toilet aja bawa HP. Ya, jadi salah satu sikap selfless, kita taruh HP kita untuk mendengar apa yang orang lain mau sampaikan buat kita. Minggu lalu Pak Stefan katakan apa? Belajar untuk mendengar. Amin. Nah, saudara bisa bayangkan misalnya di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di tempat pekerjaan kita, waktu semua orang mulai bertanya, apa yang bisa saya beri buat orang lain hari ini? Bukan apa yang bisa saya dapatkan.
Saudara bisa bayangkan? Itu sebuah sikap selfless, saudara. Ya, jadi kita mau belajar akan hal itu pagi ini. Nah, kita akan lihat dalam Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi kita lihat firman Tuhan ini katakan bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa seperti biji gandum yang mati untuk menghasilkan banyak buah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mati terhadap keinginan diri kita sendiri. Dan supaya kita bisa hidup berdampak, bisa hidup berbuah bagi orang lain. Ya saudara, dunia selalu berkata buat kita untuk hiduplah untuk dirimu sendiri. Tapi Tuhan Yesus katakan buat kita semua pagi ini, serahkan hidupmu, maka kamu akan menemukan hidup. Menemukan hidup yang sejati, hidup yang berkelimpahan. Amin. Nah, saya kasih contoh dari firman Tuhan. Contoh yang pertama adalah tentang orang muda yang kaya. Kalau kita baca dalam Matius 19 ayat 16 sampai 23, kita baca dulu ceritanya ya supaya semua bisa mengerti. Matius 19 ayat 16 sampai 23, firman Tuhan berkata, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutlah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Saudara lihat, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi dalam firman Tuhan ini, Yesus sedang menguji prioritas orang muda yang kaya itu. Sehingga dia meminta untuk anak muda itu menjual segala hartanya dan mengikut dia. Karena waktu Tuhan Yesus tanya, hukum-hukum yang disampaikan semua dia telah lakukan. Tapi waktu Yesus berkata, jualah hartamu kemudian kemari ikut aku. Dia tidak sanggup melakukannya, saudara. Jadi Tuhan Yesus sedang menguji prioritas anak muda ini. Sehingga dia menyuruh untuk menjual hartanya. Tapi kemudian anak muda itu pergi dengan sedih. Ya, dia tidak bersedia, saudara. Nah, ujiannya sebenarnya bukan tertuju pada harta. Tapi kita belajar bahwa
Hal ini tertuju pada apa? Pada kedalaman hubungannya dengan Tuhan, ya. Apakah kita sama dengan anak muda itu? Apakah kita lebih mengasihi Tuhan daripada harta kita? Daripada apa yang menjadi milik kita? Ya, Saudara. Jadi pertanyaannya yang saya ingin kita semua di sini bawa pulang dan renungkan adalah begini. Apakah yang hari-hari ini yang sedang kita pegang dengan sangat erat, kenyamanan kita kah? Ego kita kah? Atau apa yang menjadi kebanggaan kita? Kenikmatan atau kepuasan diri kita kah? Mari saudara dan saya kita renungkan. Apa yang hari-hari ini yang kita pegang dengan kerasnya, dengan erat. Kemudian, apakah benar Tuhan menjadi pusat hidup kita? Dengan apa yang kita lakukan setiap harinya? Apakah Tuhan sudah menjadi pusat hidup kita? Atau dia hanya menjadi pelengkap? Hanya kita temui di hari Minggu saja, saudara. Ya, nah itu yang kita perlu untuk renungkan. Contoh kedua, dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14, di situ diceritakan tentang 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan oleh seorang anak kecil. Ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus sedang menguji ya saudara. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Itu baru laki-laki saja ya saudara. Nah, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ya. Jadi saudara lihat bahwa dengan apa yang diserahkan oleh seorang anak kecil, murid-murid Yesus katakan, "Apa artinya 5 roti dan 2 ikan? 5 roti jelai dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini." 5.000 laki-laki ya, belum dihitung perempuan dan anak-anak saudara. Tapi kita lihat waktu anak kecil itu dengan selfless mau memberikannya kepada Tuhan Yesus, Tuhan melipat gandakannya. Dan itu menjadi berkat bagi ribuan orang. Amin saudara. Jadi saya belajar di sini bahwa pelipat gandaan itu tidak datang dari penyimpanan, tapi dari penyerahan. Pelipat gandaan itu datang dari apa yang kita serahkan buat Tuhan.
bukan apa yang kita simpan. Talenta kita, milik kita yang kita anggap berharga, kita simpan. Gak akan terjadi pelipat gandaan. Tapi waktu saudara dan saya mau datang dan berikan apa yang mungkin cuma sedikit yang kita punya, Tuhan Yesus akan melipat gandakannya. Ya saudara, jadi mari kita bertanya masing-masing pada diri kita sendiri. Apa yang bisa saya serahkan hari ini untuk Tuhan memakainya? Ya, Tuhan bisa memakai hidupmu, Tuhan bisa memakai talentamu, waktumu, kalau saudara dan saya mau menyerahkannya buat Tuhan. Kalau kita tidak mau, gak ada yang akan dapat kita lakukan. Tuhan juga gak akan bekerja di dalamnya. Ya, jadi itu bagian pertama yang ingin saya sharingkan. Yang selanjutnya yang kedua adalah buah dari hidup yang selfless. Saudara mungkin bisa baca nanti dari Matius 23 ayat 11 sampai 12 dan Amsal 11 ayat 24 dan 25. Saya nggak akan bacakan karena nanti kita akan bacakan. Nah, buah dari hidup yang selfless apa itu? Yang pertama adalah waktu kita selfless, Tuhan akan meninggikan. Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ya, itu buahnya. Kemudian yang kedua, orang yang memberi justru akan diperkaya. Jadi saudara lihat anak kecil itu ya, waktu dia memberi, pelipat gandaan terjadi. Bukan saja dia yang makan, tapi ribuan orang-orang yang lain. Ya, jadi orang yang memberi justru diperkaya. Dan yang ketiga, hidup kita dapat menjadi saluran berkatnya, saluran kasihnya buat banyak orang. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana untuk kita dapat hidup selfless? Yang pertama, rendahkanlah hatimu dan belajarlah untuk melayani. Kalau saudara dan saya mau untuk menjadi selfless, untuk hidup kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Yang pertama kita dapat belajar adalah untuk merendahkan hati kita dan belajar untuk melayani. Ya. Matius 23 ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Jadi orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Ada firman-Nya yang berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tapi memberi kasih karunia bagi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati yang mau memberikan dirinya buat orang lain. Ya, itu yang pertama. Hal yang kedua adalah mengakui keegoisan kita dan bertobat. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi kalau kita mau untuk bertobat dari keegoisan kita, kita mau mengakui, itu yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Kemudian satu lagi Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ya, jadi pertobatan membuka hati kita untuk diubah seperti Tuhan Yesus teladan kita. Ya. Kita belum sempurna, tapi waktu kita mau, Roh Kudus akan menguatkan kita. Ya, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana untuk dapat hidup selfless? Yang ketiga adalah
hiduplah dengan memberi, bukan menuntut. Tadi saya katakan kita berkata, apa yang bisa saya berikan hari ini? Bukan apa yang bisa saya dapatkan. Ya. Kita lihat Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amin saudara. Jadi semakin kita memberi, semakin kita akan dipuaskan. Semakin kita memberi, kita akan menerima kelimpahan dan berkat. Dan itu adalah janji Tuhan. Ya saudara, karena Tuhan itu menyediakan benih untuk kita tabur. Ya, Tuhan itu sudah taruh talenta di dalam kita yang harus kita pakai. Ya, jadi semakin kita memberi, semakin kita akan menerima kelimpahan. Yang keempat, yang terakhir, jadikan melayani sebagai gaya hidup, bukan beban. Ya, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Tuhan sudah taruh masing-masing karunia di dalam setiap kita. Tinggal kita mau menyerahkan enggak untuk dia pakai. Ya. Jadi ingatlah bahwa melayani itu bukan hanya sebuah tugas, tapi itu sebuah privilege, sebuah kehormatan dan sukacita. Ya. Amin, saudara. Ya. Terakhir saya akan tutup begini. Jadi kita belajar bahwa hidup selfless itu bukan hanya tentang menahan ego. Tadi saya katakan ego kita dilatih ya. Bukan hanya kita menahan ego, tetapi hidup selfless adalah tentang kita menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita. Ya. Dan saudara dan saya perlu tahu bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menjadi seperti Kristus, mengikuti teladannya. Dan apa yang teladan Kristus yang kita perlu lakukan? Kristus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Amin. Saudara mau? Oke. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengar firman-Nya pagi ini, Roh Kudus akan berbicara buat saudara secara pribadi masing-masing, supaya saudara mau beri hidupmu sesuai dengan talenta yang Tuhan taruh dalam hidup saudara untuk menjadi saluran berkat-Nya. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.